warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Di sini saya akan menyampaikan salah satu topik ceramah, yaitu tentang nafsa. Tapi sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul dan hadir bersama-sama di tempat ini. Seperti yang kita tahu, perkembangan zaman ini sudah semakin canggih dan sangat modern. Begitu juga dengan perkembangan di bidang kesehatan. Salah satu contohnya adalah perkembangan obat-obatan di dunia kesehatan dan di dunia medis yang sudah semakin canggih dan banyak macamnya. Sebetulnya, perkembangan yang begitu cepat dan semakin canggih tersebut sangat banyak sekali manfaatnya. Namun, justru malah semakin banyak yang menyalahgunakan perkembangan obat-obatan tersebut dan malah menggunakan obat-obatan tersebut tidak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, pada zaman sekarang maraknya nafsa. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mari kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan perubahannya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika memakainya. Menurut Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 35 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017, narkotika ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan pertama narkotika merupakan golongan narkotika yang dilarang untuk kepentingan kesehatan, sama sekali dilarang penggunaannya. Namun, dalam jumlah terbatas dapat juga digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari narkotika golongan yang pertama adalah opium, kokain, dan ganja. Opium ini merupakan jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan opium. Biasanya terbuat dari getah opium itu sendiri. Sedangkan kokain merupakan senyawa sintetis yang berasal dari tumbuhan peka, dan ganja merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, biasanya dari daun ganja. Selanjutnya adalah narkotika golongan kedua. Pada jenis ini terdapat kurang lebih 91 zat yang tergolong pada narkotika golongan kedua. Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan ketentuan serta dosisnya. Contohnya itu morfin, etilin, dan fentanyl. Yang pertama mari kita bahas morfin. Morfin umumnya digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit seperti sakit kepala ataupun sakit pada saraf-saraf, sesuai dosis yang dianjurkan dan ketentuannya yang diatur oleh peraturan. Yang kedua ada petidin. Petidin merupakan obat yang fungsinya sama dengan morfin, yaitu meredakan rasa sakit dari sedang hingga parah. Namun penggunaannya petidin hanya digunakan pada rumah sakit dan tidak dapat digunakan di luar rumah sakit selain resep dari dokter. Yang ketiga ada fentanyl. Fentanyl merupakan obat yang penggunaannya hanya bisa digunakan untuk obat bius saja, dan ini biasanya digunakan pada rumah sakit tertentu. Selanjutnya narkotika golongan terakhir, yaitu golongan ketiga. Pada golongan ketiga, narkotika ini lebih sering ditemukan dan sering diperjualbelikan di warung-warung terdekat. Contohnya, pada narkotika golongan ketiga kurang lebih 15 jenis narkotika termasuk dalam jenis golongan ini. Contohnya adalah kodein dan buprenorfin. Kodein ini dapat kita temukan pada obat batuk. Nah, obat batuk ini mengandung kodein sesuai dengan dosis dan ketentuan tertentu. Sebagai contoh kan obat batuk setelah kita minum biasanya kita akan mengakibatkan ngantuk kan setelah minum obat batuk. Nah, berarti obat batuk itu mengandung narkotika golongan ketiga jenisnya kodein. Selanjutnya ada buprenorfin. Buprenorfin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati nyeri akut dan nyeri kronis. Biasanya ini digunakan pada penyakit sakit kepala ataupun meningitis yang sangat parah. Jenis nafsa selanjutnya adalah psikotropika.
Psikotropika merupakan zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku orang yang menggunakannya. Nah, psikotropika juga memiliki beberapa jenis. Menurut International Classification Disease atau ICD, contohnya adalah alkohol, opioida, stimulan, dan halusinogen. Alkohol ini banyak dijumpai nih pada warga-warga sekitar. Contohnya adalah penggunaan minuman keras atau bir, tuak, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis narkotika. Yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan obat-obatan atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi akan mengakibatkan ketergantungan atau sulit dihentikan penggunaannya. Contohnya adalah alkohol. Kasus ini sangat sering terjadi di sekitar masyarakat kita. Contohnya kan pada berita-berita televisi banyak yang memberitakan tentang kasus orang-orang yang kecanduan alkohol. Banyak orang-orang yang mabuk karena alkohol. Bahkan banyak orang-orang yang meninggal karena alkohol itu sendiri. Yang kedua, nikotin. Nikotin ini merupakan salah satu kandungan pada rokok. Seperti contoh, Indonesia sekarang hampir semua penduduknya mengenal rokok. Bahkan baik perempuan maupun laki-laki juga merokok. Nah, yang menyebabkan para perokok tersebut kecanduan akan rokok tersebut, yang pertama adalah rasa penasaran mereka sendiri. Yang kedua adalah nikotin yang menyebabkan mereka ketagihan terus-menerus mencobanya. Nikotin ini memiliki rasa puas yang menghadirkan sehingga para perokok tersebut terus-menerus mengulang merokok. Dan selanjutnya ada kafein. Nah, ini kafein. Orang-orang zaman sekarang kan lagi happening tuh, nongkrong di kafe ataupun nongkrong di tempat-tempat restoran. Kafein ini paling sering muncul di kopi dan teh. Kafein ini mengakibatkan rasa kantuk hilang dan mengakibatkan rasa semangat kita yang tinggi muncul. Jadi banyak nih orang-orang kan yang sebelum berangkat ke sekolah ataupun kerja, mereka tuh mau merokok kopi atau ngeteh. Nah, itu tujuan itu mereka pikir tujuannya biar membangkitkan semangat mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun jika dilakukan terlalu menerus-menerus, itu akan mengakibatkan kecanduan pada nafsu. Walaupun kandungan kafein, nikotin, dan alkohol dalam suatu makanan tersebut sedikit, banyak orang yang mengira penggunaan nafsu ini dapat menenangkan pikiran, melepas stres, melepas masalah, dan membuat tubuh merasa sehat. Contohnya, sekarang banyak kasus-kasus artis-artis nih yang terkena jeratan narkoba. Sebagai contoh, yang baru-baru ini terkena kasus jeratan narkoba seperti artis nyanyi terkenal Ardhito Pramono, ada aktor yang sering main film, ada Jeffrey Nicole, juga ada komedian seperti Pak Dede, dan masih banyak lagi kasus-kasusnya. Namun penggunaan narkoba ini memiliki efek samping, walaupun bukan jangka pendek, jangka panjang yang lebih parah dapat mengakibatkan penggunaan tersebut menjadi lebih buruk kesehatannya dan mengakibatkan sakau atau ketergantungan. Bahkan bisa merusak salah satu fungsi otak dan bagian otak itu sendiri. Nah, sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Nama saya Najwa Hasib. Saya ingin bertanya. Pada zat psikoaktif terdapat stimulan dan halusinogen. Apa itu stimulan dan halusinogen? Dan apa perbedaannya? Oke, terima kasih Najwa. Izinkan saya menjawab. Yang pertama ini stimulan. Stimulan merupakan obat yang menginduksi rasa energi dan kewaspadaan. Nah, ini mengakibatkan para pengguna itu dia lebih bergairah, bersemangat, lebih sehat, dan merasa lebih aktif untuk produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, contoh ini kafein tadi nih, kafein yang terkandung pada kopi sama teh. Yang kedua ada kokain, ganja, dan amfetamin. Amfetamin ini jarang digunakan karena memang harganya mahal. Yang sering digunakan pada masyarakat itu kafein tadi, karena kopi dan teh itu mengandung kafein, walaupun tidak tinggi, namun bisa mengakibatkan kita lebih bergairah dan bersemangat.
Nah, selanjutnya ini halusinogen. Halusinogen merupakan obat yang menyebabkan penyimpangan persepsi sebagai halusinasi atau meningkatkan suatu saraf yang berfungsi untuk imajinasi. Nah, contoh narkotikanya adalah ganja. Banyak orang yang setelah mengonsumsi ganja dia merasa kayak sedang terbang atau mengambang gitu, dan pikirannya bebas melayang kemana-mana. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Nama saya Cinta. Saya mau nanya apa sih efek yang ditimbulkan jika menyalahgunakan nafza secara jangka panjang? Banyak efeknya yang secara jangka panjang jika kita menggunakan dan menyalahgunakan nafza. Menyalahgunakan nafza dapat berpengaruh banyak pada kesehatan jangka panjang seperti depresi, gelisah, mudah panik, paranoid, dan halusinasi. Selain itu, seseorang yang mengonsumsi nafza biasanya memiliki perubahan pada daya ingat dan konsumsi, konsentrasi, serta nafsu makan pun mereka akan berubah. Bahkan bisa sampai menyebabkan kematian pada orang yang menggunakan nafza tersebut. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurlandani. Bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat untuk menjauhi bahaya nafza? Pola hidup sehat yang pertama, menjadi pribadi yang produktif pada hal yang positif. Contohnya, kamu bisa mengembangkan hobi-hobi yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri, misalkan sepeda, berenang, baca, ataupun lain-lain. Yang kedua, bisa berolahraga secara rutin. Yang ketiga, temukan cara ampuh untuk mengatasi stres, misalkan mendengarkan lagu ataupun makan juga bisa untuk mengatasi stres. Yang keempat, menanamkan pola pikir untuk menjauhi nafza dan jangan pernah ingin mencoba pada nafza itu sendiri. Terus yang kelima yang paling terakhir, menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bahaya nafza melalui beberapa media seperti internet, buku, ataupun informasi-informasi yang terpercaya seperti pada web BNN. Nah, maka dari itu hindarilah segala jenis nafza. Jangan sampai kalian terjerumus dengan kecanduan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang telah saya jelaskan tadi. Selain itu, kita harus senantiasa melakukan pola hidup sehat dan sekali lagi menanamkan pikiran untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan nafza. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.